Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan membahas manhwa terbaru dan terhangat dengan cerita menarik tentunya. Mengisahkan seorang pangeran ketiga dari sebuah negara yang dijuluki si pecundang bahkan membuat kerajaannya hancur dengan tipu daya wanita. Bahkan dia menjadi sosok terakhir yang selamat setelah seluruh prajurit mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Sang pangeran yang dipenuhi rasa bersalah mencari kematiannya dengan menjadi tentara bayaran yang tak kenal takut, dan pada akhirnya dia mati dengan penyesalan serta dendam. Saat ajal menjemputnya, dia malah terbangun saat masih berumur 13 tahun, dan untuk membalas dendam dia membutuhkan kekuatan dengan memecahkan warisan leluhur sang pendiri klannya, dan dengan kekuatan itu maka dia akan memastikan kehancuran para musuhnya. Cerita dimulai dengan di sebuah musim salju di mana tempat ini menjadi cukup dingin. Di dalam restoran ini, orang-orang mulai membicarakan terkait adanya orang gila yang mengamuk di medan perang belakangan ini. Sosok itu merupakan seorang tentara bayaran dengan sorot mata yang tidak tertarik untuk hidup, bahkan dirumorkan begitu memasuki pertempuran dia berjuang dengan segalanya, tapi saat perang berakhir maka dia menghilang tanpa jejak dan hanya muncul di peperangan lainnya, menunjukkan dia sedang mencari tempat kematiannya. Di antara semua rumor tentangnya terdapat hal paling gila, di mana dia muncul mengacaukan medan pertempuran seperti badai saat kekaisaran terlibat di dalamnya, seakan sosok itu tidak bertarung demi uang, tapi untuk balas dendam pribadi. Bagi sebagian orang, mendengar rumor itu saja membuat mereka merinding, dan rumor lainnya mengatakan jika sosok itu pernah menjadi pangeran dari kerajaan yang runtuh dan sedang mencari tempat untuk mati. Kesatria armor ini sudah terlalu banyak mendengar rumor tentang pria gila yang mencari kematiannya di dalam medan perang, tapi sekarang keinginannya akan terkabulkan. Pria yang tampak menyedihkan ini adalah sosok yang dirumorkan dan namanya adalah Yuri Baryol, pangeran ketiga dari kerajaan Baryol yang runtuh. Walau namanya sekarang menjadi omongan di daratan ini, tapi sebenarnya dia adalah nama yang menjadi aib hingga membuat kerajaannya hancur oleh tangannya sendiri. Diceritakan 10 tahun silam saat Yuri Baryol masih berusia 18 tahun dan dia adalah pangeran yang gemar bersenang-senang. Pria yang bermain dengannya adalah Hernando sang mage dan dia yakin dirinya hebat dalam permainan ini, tapi bagaimana pangerannya selalu menang. Sambil tertawa Yuri menegaskan semua ini hanyalah murni keberuntungannya, bukan berarti dia menggunakan semacam trik yang curang. Saat lawannya memutuskan untuk pergi, maka dia meminta mereka untuk bermain lagi, bahkan menaikkan taruhannya sebanyak 2 kali lipat. Tapi Hernando berbisik jika sudah saatnya tuannya kembali dan jika tetap di sini maka mereka bisa terlambat datang ke pertemuan. Akan tetapi orang-orang yang bermain dengannya malah marah, karena menganggap bocah di depannya pasti sedang menggunakan trik curang. Yuri pun segera bangkit sambil menegaskan jika semua ini adalah murni dari keberuntungan serta kemampuannya yang hebat. Awalnya orang-orang ini cukup yakin bocah di hadapannya adalah seorang bangsawan, tapi melihat dari sikapnya yang buruk, maka dia pasti rakyat biasa yang sedang mencoba menipu di tempat ini. Karena diremehkan, maka Yuri mengamuk dan mulai membalikkan meja tempatnya bermain. Orang-orang tak menyangka anak muda di depannya sangat berani melakukan ini, menunjukkan dia sudah bosan untuk hidup. Tapi Yuri tak berniat menyembunyikan identitasnya lagi dan memberitahu mereka dirinya adalah sang pangeran ketiga kerajaan ini.
Tapi dia meminta orang-orang tidak panik karena dia akan berbaik hati membuat mereka semua terlahir kembali dengan tangannya sendiri. Orang-orang ini pun memohon ampun karena dia tidak tahu jika yang diajaknya bermain adalah sang pangeran. Di malam itu juga Yuri menemui seorang gadis dan mencoba menjelaskan alasan keterlambatannya datang disebabkan ayahnya mengadakan pertemuan dan dia harus menghadirinya. Siapa sangka gadis yang ditemuinya adalah Katarina, putri kekaisaran. Katarina masih saja kesal karena dia sudah kesulitan untuk menyelinap hingga sejauh ini, tapi Yuri malah bermain-main dengannya. Kemudian Yuri mengatakan sebuah rahasia di mana dia harus mulai memperhatikan langkahnya sekarang ini, tapi harusnya dia tidak memberitahukan hal ini. Katarina pun tersenyum dan tak menyangka jika Yuri sekarang ini menganggapnya orang lain sehingga tak mau menceritakannya. Sang pangeran ketiga Bariol yang tertarik pada gadis di depannya sungguh dipojokkan dan dia harus meredakan amarahnya. Katarina yang kesal melemparkan sebuah kalung yang diberikan oleh Yuri karena dia seharusnya tidak memberikan sesuatu kepada gadis yang tidak dipercayainya. Dia bahkan memutuskan untuk pergi sambil mengingatkan agar Yuri tidak pernah menghubunginya lagi. Yuri yang tak ingin membiarkan Katarina pergi mulai mencoba mencegahnya dengan mengatakan segalanya. Setelah itu Yuri tak mengerti apa yang harus dilakukannya sekarang di masa sulit ini. Siapa sangka terdapat seseorang yang sedang membuntutinya dan orang itu telah mengamati pergerakan sang pangeran ketiga. Sosok ini bahkan tertawa licik disebabkan telah mendapatkan sebuah informasi yang sangat berharga. Hari itu keseimbangan rapuh antara kerajaan Bariol dan kekaisaran hingga mencapai batasannya. Provokasi remeh dari pihak kekaisaran mulai tidak bisa dikendalikan dan dalam waktu singkat konflik antara kedua negara meledak. Pangeran ketiga tak menyangka insiden semacam ini akan terjadi dan ini adalah sesuatu yang tak pernah dibayangkannya. Yang benar saja kekaisaran telah menginvasi Bariol dengan menciptakan kebakaran yang dahsyat di kerajaan ini. Yuri yang panik berusaha berteriak agar orang-orang yang selamat segera melakukan evakuasi dengan meninggalkan gedung. Tapi perang skala besar ini sudah tak bisa terbendung lagi dan gedung-gedung kerajaan Bariol benar-benar mulai terbakar menjadi abu. Konflik ini terus berkelanjutan dan invasi yang terus-menerus terjadi membuat kerajaan Bariol mencapai ujung tanduk dengan korban yang terus berjatuhan. Yuri sang pangeran ketiga pembuat onar dipaksa tumbuh untuk menjadi pemimpin meneruskan ayahnya dengan perang tanpa henti. Dalam keluarga Bariol terdapat seorang prajurit militer terhebat yang namanya dikenal seluruh penjuru benua sebagai yang terkuat dan sosok itu adalah Fiore Bariol yang tak lain sang lord kerajaan ini sekaligus ayah Yuri sendiri. Dikarenakan ketiadaan Fiore maka situasi mulai menjadi menguntungkan kekaisaran dan mulai melakukan invasi. Awalnya Yuri menganggap semua ini sebuah kebetulan belaka, tapi setelah menghabiskan dan melewati pertempuran habis-habisan maka dia menyimpulkan satu hal. Di mana putri kekaisaran yang dianggapnya gadis berharga sekaligus orang yang mengetahui semua rahasianya telah mengkhianatinya. Saat ayahnya pergi dari kerajaan Bariol, maka ambisi kekaisaran memuncak hingga melakukan invasi mendadak. Yuri berharap hal itu hanyalah kegelisahannya, tapi jawaban yang didapatkannya setelah mengirimkan surat itu dengan susah payah kepada Katarina membuat semuanya jelas. Di mana putri kekaisaran itu hanya mengucapkan dua kata menunjukkan jika semua kecurigaan Yuri benar adanya.
Dialah yang menyebabkan perang ini dan dirinya yang dibutakan seorang wanita membuatnya pantas dicap pecundang bahkan seorang pengkhianat. Yuri terus menelan kenyataan itu dengan berusaha berperang untuk memperbaikinya, tapi kerajaannya takkan bertahan lagi. Orang-orang kekaisaran telah melakukan invasi penuh mereka, dan malam ini akan menjadi perang yang menentukan segalanya. Walau Yuri selama ini hidup sebagai pecundang dan pembuat onar, tapi dia sepenuhnya bukanlah pangeran yang tidak berbakat. Dalam waktu singkat, dia dapat beradaptasi dan menjadi binatang buas walau terlambat memiliki taring. Tapi dia berusaha menutupi segala kekurangannya serta dosanya terhadap kerajaan ini dengan berada di garis depan. Akan tetapi pasukan yang bersamanya telah dihabisi dan dia benar-benar telah terkepung. Para tentara musuh telah menemukannya dan mereka seperti predator yang siap untuk mendapatkan kepalanya. Saat melihat mereka, maka Yuri mulai berpikiran jika malam ini akan menjadi kematiannya. Tapi dia enggan mati begitu saja dan tetap berdiri kokoh dalam pertarungan layaknya seorang prajurit sejati. Akan tetapi dia sudah kelelahan dan kemampuan musuh yang melawannya juga tergolong tangguh. Saat prajurit kekaisaran mengincar kepalanya, maka seorang prajurit menjadikan tubuhnya sebagai tameng dengan mengorbankan dirinya. Yuri telah kehilangan orang-orang berharganya dan sekarang dia kehilangan sosok yang dianggapnya sebagai teman. Sosok itu terkapar dan berharap tuannya dapat bertahan dari insiden ini. Yuri yang tak kuasa melihat itu memutuskan untuk maju dengan segala kekuatan terakhirnya. Akan tetapi prajurit yang tersisa menghentikannya dan mencoba melindunginya. Mereka memintanya untuk segera kabur dan jika dirinya tewas maka masa depan Bariol hanyalah tinggal nama saja bahkan akan lenyap dalam sejarah. Yuri tak dapat berkata apapun lagi dan jika terus tetap pada pendiriannya maka semuanya akan berakhir. Dengan ini maka dia melarikan diri dari medan perang sekaligus meninggalkan kerajaan yang merupakan tanah leluhurnya. Para tentara kekaisaran terus mencarinya dan dia juga tidak boleh terus bersembunyi di tempat ini dengan harus tetap bergerak. Sekarang yang harus dilakukannya adalah mematahkan kepungan musuh dan bertahan lalu mengumpulkan kembali prajurit kerajaan Bariol yang tersisa jika masih ada yang selamat. Tapi Yuri sangat khawatir apa yang terjadi pada ayahnya karena sudah seharusnya dia kembali tapi kenapa belum ada kabar tentangnya dan dia mulai memikirkan kemungkinan terburuk jika kekaisaran mungkin saja telah menyergap ayahnya dengan pasukan skala besar. Walau ayahnya seorang kesatria yang dianggap terkuat tapi menghadapi musuh yang banyak pasti tetap mustahil untuknya. Yang benar saja tempat persembunyiannya telah ditemukan dan seorang prajurit mendekatinya. Tapi prajurit ini bukanlah musuhnya, melainkan seseorang yang mengenalnya. Yuri pun membuang kehormatannya dan memohon agar orang itu menyelamatkannya karena dia harus bertahan dan tanpa dirinya maka tidak akan ada perlawanan di masa depan yang tersisa. Sosok itu meminta Yuri berhenti membuang waktunya karena pasukan kekaisaran sebentar lagi akan tiba dan mereka pasti akan membayar perbuatannya suatu hari nanti. Untuk kedua kalinya Yuri melarikan diri bak seorang pecundang yang menyelamatkan hidupnya. Dia sudah tak peduli akan kehormatannya dan yang dipikirkannya hanyalah bertahan dan membangun kembali Bariol lalu membalas dendamnya. Tapi bayangannya tidak lebih dari sekedar ilusi masa mudanya dan dunia nyata ternyata sangatlah kejam bahkan tak ada prajurit yang tersisa selain dirinya.
Maka dari itu dia memutuskan untuk menghukum dirinya dengan terus mengayunkan pedangnya, dan suatu hari maka seseorang pasti akan menghabisinya. Kembali ke masa sekarang di mana Yuri bertemu dengan seorang prajurit yang menyebutnya egois sampai akhir dengan terus terjun ke medan perang untuk mencari kematiannya. Prajurit ini menganggap kematian terlalu bagus untuknya dan Yuri tertawa karena prajurit di hadapannya seakan bisa menghabisinya. Tapi Yuri dikejutkan saat prajurit itu menyebut namanya, padahal orang yang tahu masa lalunya seharusnya semua sudah mati. Lalu prajurit ini memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan dan menyalahkan semua kejadian yang menimpa kerajaan Bariol serta kematian para prajurit adalah salahnya. Walau wajah prajurit di depannya dipenuhi luka, tapi Yuri yakin sosok itu adalah orangnya. Suara itu jelas-jelas adalah milik Lauren, sosok yang mengorbankan dirinya untuknya di masa lalu. Lauren tak pernah menyangka trik rendahan kekaisaran menghancurkan kerajaan Bariol yang sudah berdiri sejak lama dan semua kesetiaan serta kehormatan prajurit terbuang sia-sia oleh seorang pangeran pembuat onar. Maka dari itu dia akan menghabisinya karena semua kemalangan ini adalah ulah Yuri sendiri yang sudah terperdaya oleh trik murahan. Dalam waktu singkat jantung Yuri tertusuk dan dia tak mengerti bagaimana bisa orang yang seharusnya mati hidup kembali untuk menuntut penebusan atas semua dosanya. Sepanjang hidupnya, Yuri mencari kematian, tapi saat kematian menjemputnya dia dipenuhi penyesalan yang seakan ingin mengoyak tubuhnya. Salah satu kebanggaan yang dipegang teguh dalam keluarganya adalah darah Bariol tidak akan pernah membuang kehormatannya sampai akhir, tapi Yuri telah gagal melakukannya. Hanya saja dia tiba-tiba saja terbangun di sebuah tempat padahal dia seharusnya sudah mati. Siapa sangka ayahnya berada di sampingnya dan menanyakan apakah putranya baik-baik saja karena sudah 3 hari tidak sadarkan diri. Untuk sesaat Yuri terdiam dan bertanya-tanya bagaimana ayahnya bisa ada di tempat ini. Dia tertunduk lalu memikirkan segala kemungkinan jika dia dan ayahnya pasti sudah berada di alam baka dan ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Maka dari itu dia akan meminta maaf dengan penuh ketulusan sambil memandang wajah ayahnya untuk yang terakhir kali. Tapi siapa sangka dia malah mendapatkan sebuah tamparan karena Yuri berperilaku aneh. Yuri tak paham kenapa kebiasaan buruk ayahnya tidak berhenti walau mereka sudah berada di alam baka. Namun hembusan angin yang masuk dari jendela mengenai tubuhnya dan perhatiannya mulai tertuju pada tempat ini. Dia tidak melihat adanya api penyucian untuk segala dosa-dosanya dan semakin dia memerhatikan semuanya tampak tidak begitu asing. Tak ada juga iblis yang menyiksa dan tak ada rantai untuk mengekangnya. Kepalanya menjadi pusing karena tak mengerti apa yang terjadi hingga membuatnya pingsan kembali. Siapa sangka Yuri Bariol, sang pangeran ketiga keluarga Bariol, telah kembali ke masa lalu saat dirinya masih berusia 13 tahun. Awalnya Yuri mengira apa yang terjadi ini hanyalah sebuah mimpi maupun kenangan yang ditampilkan sebelum hukumannya di alam baka. Tapi semakin lama dia mulai menyadari satu hal jika ini bukanlah seperti anggapannya. Berbagai kejadian yang hampir dilupakannya dari masa lalu terjadi persis yang dialaminya dulu dan Yuri harus menerima kenyataan ini. Dia benar-benar telah kembali ke masa lalu saat usianya 13 tahun di mana semuanya masih baik-baik saja tanpa gangguan apapun.
Tapi bukan berarti dia harus bersantai karena mulai tahun ini semua variabel yang mengancam hidup serta kehancuran keluarganya mulai saling menarik dalam benang takdir. Pagi ini dia seharusnya latihan pedang sesuai jadwalnya dari masa lalu dan dia tidak boleh terlambat. Pelayannya meminta tuannya untuk tenang dan dia sebaiknya membasuh wajahnya terdahulu agar merasa lebih segar. Saat melihat wajah pelayannya, Yuri tiba-tiba saja terdiam untuk beberapa detik. Semua itu disebabkan ketidakbecusannya sebagai pangeran dan membuat pelayan yang sudah mengabdikan hidupnya untuk melayaninya mati. Namun di kehidupan kedua ini dia takkan membiarkannya dan pelayan itu bernama Ena. Sebelum menyiapkan air untuk membasuh wajahnya, dia ingin agar pelayannya menamparnya terlebih dahulu. Tapi Ena tak tahu sudah melakukan kesalahan apa, sehingga tuannya menyuruhnya melakukan tindakan pengkhianatan. Lalu Yuri menegaskan jika ini adalah perintahnya dan tidak melakukannya adalah pengkhianatan yang sesungguhnya. Yang benar saja Yuri benar-benar telah terkena tamparan itu dan ini adalah hukuman baginya karena telah membiarkan pelayannya mati di masa lalu. Walau orang-orang melihatnya mengalami luka lebam, tapi tidak ada yang menawarinya salep menunjukkan dia benar-benar diremehkan meski seorang pangeran. Tak hanya itu, bahkan Bernard yang merupakan instrukturnya tidak menanyakan kenapa ada benjolan di wajahnya. Walau mereka saling mengayunkan pedang, tapi Yuri dapat melihat jika Bernard tidak mengoreksi postur tubuhnya dalam latihan ini menunjukkan dia tidaklah peduli padanya. Lalu Yuri kembali mengingat kapan Bernard mulai mengajarinya dengan memberikan latihan sparring saja tanpa teknik maupun hal lainnya. Semua itu dimulai saat Bernard mengatakan kepada sang Lord yang tak lain ayahnya jika pangeran ketiga memiliki bakat. Tapi sangat disayangkan dia terlarut dalam kemalasannya dan jika saja dia lebih rajin maka Yuri bisa menjadi anugerah bagi kerajaan ini. Setelah Bernard mengatakan itu maka dia mulai melatih hanya dengan sparring biasa yang membosankan. Sejak awal Yuri tidak pernah serius dalam latihan sehingga membuat Bernard menyerah dalam melatihnya. Walau Yuri merasa ini bukanlah sepenuhnya salahnya saja, tapi dia harus mengubah cara latihan ini. Maka dari itu dia dengan tegas mengatakan jika mulai saat ini Bernard harus mengajarinya dengan benar. Semua itu disebabkan dirinya sang pangeran ketiga Yuri Bariol akan serius dalam belajar berpedang. Ucapan itu tentu saja membuat Bernard tertawa karena tuan mudanya seakan kerasukan oleh sesuatu. Tapi jika benar menginginkannya maka tuan mudanya harus bersiap babak belur karena dia takkan lunak walau dia seorang pangeran. Tanpa pikir panjang Bernard melesat maju untuk melihat apakah pangerannya serius mengatakan hal tersebut. Dengan tubuhnya saat ini maka Yuri berusaha untuk menangkisnya. Setelah itu Bernard kembali mundur menjaga jarak demi menyiapkan serangan selanjutnya. Yuri merasa sedang sial karena dia hampir lupa jika Bernard bukanlah kesatria biasa. Di mana sebelum menetap ke kerajaan ini dirinya dijuluki sebagai sang pedang iblis yang menakutkan. Bernard tak tahu apa yang terjadi pada tuan mudanya, tapi jika ingin belajar berpedang, maka dia sebaiknya tidak lengah. Walau Yuri telah kembali ke masa lalu tapi sebenarnya dia tidak pernah belajar teknik berpedang yang seharusnya dan alasan kenapa dia bisa bertahan lama disebabkan bakat bawaannya ditambah pengalaman bertarungnya dalam perang serta pengorbanan orang-orangnya.
Beberapa saat kemudian latihan telah usai dan Yuri tak menyangka latihan berpedang di tubuh kecilnya benar-benar merepotkan, dan jika dia tidak memiliki pengalaman tempur sebagai tentara bayaran maka dirinya pasti sudah babak belur. Tapi sekarang dia hanya tergores, dan dengan ini maka dia pasti akan berkembang pesat sebelum remaja. Di sisi lain Bernard berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya, karena tuan mudanya bisa mengatasi semua serangannya padahal selama ini dia hanya bermalas-malasan. Di saat yang sama Ena datang secara terburu-buru untuk menyampaikan sesuatu. Di mana sang kepala keluarga sedang mencarinya dan tuannya sebaiknya segera datang. Yang benar saja panggilan itu disebabkan sang Adipati Yohanes dan putranya telah tiba. Alasan kenapa Yuri tercengang saat mendengar kedatangan orang itu karena ingatan masa lalunya yang buruk. Di mana putra Yohanes bernama Bagfar adalah sang pengkhianat kerajaan yang membuka gerbang untuk kekaisaran hingga kerajaan runtuh. Pertemuan ini nampaknya akan menarik dan dia akan memberikan pelajaran kepada Bagfar. Beralih ke meja makan di mana Yohanes dan putranya dijamu dengan sangat baik. Yohanes dapat melihat pangeran ketiga telah banyak mengalami perubahan, bahkan fisiknya meningkat. Ucapan itu masih terdengar aneh oleh Fiore seakan putranya salah makan sesuatu, dan Yohanes malah tertawa karena jika ada sesuatu semacam itu maka putranya juga harus memakannya. Walau Fiore mendengar jika Bagfar sudah cukup pintar, tapi Yohanes masih menganggapnya kurang. Sementara itu Bagfar terkesan akan perawakan dari saudara Yuri. Namun saat melihat Yuri dirinya malah mendapatkan tatapan yang penuh intimidasi. Hal itu membuat Bagfar mengalihkan tatapannya karena merasa terganggu. Kakaknya yang melihat itu menanyakan kenapa adiknya terus menatap Bagfar, dan Yuri menjawab jika bocah busuk itu telah mencoba menusuknya dengan pedang. Hal itu membuat kakaknya tertawa karena adiknya tampaknya benar-benar salah makan sesuatu, sehingga mengatakan sebuah candaan dengan raut wajah seriusnya. Yuri sangat paham jika Bagfar dari luar pura-pura terlihat bermartabat, bahkan memalingkan pandangannya seperti saat ini. Tapi Yuri menghela napasnya dan mencoba menangkan dirinya, karena kejadian di masa lalu terjadi bukanlah tanpa sebab. Walau bagaimanapun Bagfar juga termasuk dalam kerajaannya dan musuhnya sebenarnya adalah kekaisaran. Yuri menduga jika dendam Bagfar dimulai hari ini di mana mereka berdua berduel dan saat kalah, maka dirinya terus menghinanya sehingga dendam muncul. Setelah jamuan makan selesai, siapa sangka Yuri mengajak Bagfar untuk sparring seperti masa lalunya. Dia tahu jika Bagfar bagian dari keluarga kesatria dan kerajaan ini tidak membutuhkan seorang kesatria yang lemah dan berpikiran sempit. Lalu dia berteriak dan secara tegas meminta Bagfar mengangkat pedangnya, karena dia adalah seorang kesatria masa depan yang ditakdirkan untuk melindungi wilayahnya serta kerajaan ini. Pada duel kali ini Yuri akan menanamkan arti menjadi kesatria, dan selanjutnya semua itu akan tergantung pada Bagfar. Apakah dia akan menjadi musuhnya maupun berdiri di sisinya, dan inilah satu-satunya kesempatan yang akan diberikannya. Seperti dugaan Yuri, lawannya dapat menangkis serangan mendadaknya, tapi tidak untuk kedua kalinya. Siapa sangka dia memanfaatkan tanah untuk menyerang mata Bagfar yang siap siaga. Bagfar merasa pangeran ketiga seharusnya tidak bertarung dengan cara licik yang tak mencerminkan seorang kesatria sejati. Selanjutnya Bagfar dikejutkan karena Yuri menjatuhkan pedang di tangannya.
Kini dia melesat maju dengan tangan kosong, bahkan tak segan berada dalam jarak serangan pedang lawannya. Bakhfar mencoba melawan tapi Yuri terlalu gesit dan dia berakhir dalam tendangannya. Serangan ini cukup kuat hingga membuat Bakhfar terseret mundur, dan wajahnya tak dapat berbohong atas rasa sakitnya. Di kehidupan sebelumnya Bakhfar menjadi orang bejat yang tak sungkan menjual reputasi ayahnya kepada kekaisaran hanya demi informasi. Sambil mengacungkan pedang kayu di lehernya, maka Yuri menegaskan jika Yohanes adalah seseorang kesatria yang terhormat dan menurutnya kenapa gelar serta posisi itu ada. Pertanyaan ini tak lain dan tak bukan agar Bakhfar menyadari beban yang dipikul ayahnya sehingga dia tidak merusaknya seperti masa lalu. Tapi Bakhfar masih terlalu dini untuk menjawabnya dan dia tak mengerti apa yang dimaksud tuan mudanya. Walau Yuri menanyakan hal yang sama hingga beberapa kali, tapi dia belum tahu harus menjawab apa. Setelah itu Yuri mencoba membantunya berdiri, menunjukkan jika dia tidak ingin keduanya mengalami nasib tragis seperti masa lalu. Saat Bakhfar pergi, Yuri meminta terus memikirkan hal itu dan memberitahunya saat mereka bertemu kembali. Kemudian kakak keduanya terkesan karena tidak tahu jika Yuri sehebat ini dalam bertarung. Yuri merasa kakaknya terlalu meremehkannya dan apa yang dipikirkan tentangnya. Sambil tertawa kakaknya menjawab jika Yuri hanyalah bocah pembuat onar terbesar di kerajaan ini. Sambil tersenyum Yuri menegaskan jika dia bukan bocah seperti itu lagi. Kakaknya pun tercengang dan penasaran apakah adiknya benar-benar telah kehilangan akalnya maupun kepalanya sudah terbentur. Beralih ke sore hari di mana Yuri telah selesai latihan berpedang hari ini dan dia tampak sangat kelelahan. Bernard memuji tuan mudanya karena sudah berlatih dengan keras, padahal awalnya dia mengira tuan mudanya hanya bermain-main tapi dia terpaksa harus menarik anggapannya tersebut. Dikarenakan sudah melihat tekad tuan mudanya, maka Bernard memutuskan untuk mengajarinya metode mana. Yuri segera bangun sambil menanyakan apakah Bernard benar-benar akan mengajarinya metode mana miliknya. Tapi Bernard tidak membenarkannya karena metode miliknya masih terlalu dini untuk usianya dan metode mana yang akan diajarkannya bernama metode Brillion. Tapi Yuri tidak puas akan hal itu karena metode tersebut adalah yang dirinya kuasai di kehidupan sebelumnya sekaligus skill yang dikembangkannya sendiri sebagai seorang tentara bayaran. Lalu dia memiliki sebuah ide dan ingin Bernard merekomendasikan seorang prajurit dengan bakat yang luar biasa. Jika membicarakan murni soal bakat, maka Bernard memiliki seorang individu yang tepat untuk tuan mudanya. Nama orang itu Jared dan saat mendengar namanya Yuri mengingatnya. Jared adalah seorang kesatria yang dirinya temui saat akhir perang terjadi. Walau skillnya tergolong biasa, tapi faktanya dia cukup mengejutkan karena bisa bertahan selama itu. Saat itu Jared merasa sangat frustasi karena perang ini terus berkecamuk. Jika saja dia bisa memutar waktu, maka dirinya pasti akan latihan mati-matian dan menjadi lebih kuat dari sekarang. Yuri tertawa mendengarnya dan memuji bakatnya yang hebat hingga bertahan sampai akhir walau dia tidak pernah serius berlatih dan mereka berdua cukup mirip karena belajar dalam medan perang. Sekarang Yuri menjadi bersemangat dan dia harus segera bertemu dengan sang kesatria pemalas itu. Kali ini dia pasti akan membuatnya sadar dan tidak menyia-nyiakan bakat terpendamnya. Untuk menemukan Jared, maka dia harus pergi ke aula pelatihan para kesatria.
Saat terlihat maka seseorang memberikan salam kepadanya sambil menanyakan kenapa tuan mudanya ke tempat ini. Yuri menjawab jika dia hanya ingin melihat bagaimana kesatria berlatih dan sejauh mana mereka menempa dirinya. Di sana semua kesatria benar-benar sangat serius dalam latihannya. Namun dia tidak melihat Jared dan langsung menanyakannya kepada pria di sebelahnya. Tujuan dari latihan ini untuk meningkatkan batasan seseorang hingga menjadi jauh lebih kuat. Tapi Jared yang berada di sana bahkan tidak melakukannya dengan serius dan hanya mengimbangi bagaimana rekan latihannya. Dikarenakan adanya seorang kesatria pemalas, maka Yuri memutuskan untuk bertarung dengannya sekaligus memberikan pelajaran pada otaknya. Seketika mereka berdua menjadi pusat perhatian dan duel ini akan disaksikan semua orang. Jared termasuklah anak baru dan semua orang mengetahui bakatnya, tapi jika dia lengah maka tuan mudanya bisa saja mengalahkannya. Jared yang tidak memiliki semangat tentang duel ini hanya terpaksa melakukannya karena yang ingin melawannya adalah pangeran ketiga. Sebelum duel Yuri meminta agar Jared menunjukkan jati diri kesatria dalam dirinya tanpa perlu menyembunyikannya. Dengan wajah lesu Jared akan berusaha tidak mengecewakan tuan mudanya. Tanpa pikir panjang lagi Yuri segera melesat ke arahnya dengan tebasan penuhnya. Yang benar saja ekspresi Jared telah berubah dibandingkan sebelumnya. Dia mengatasi semua serangan yang dilancarkan oleh Yuri dengan baik, tanpa masalah. Para kesatria yang menonton terkesan karena Jared memang sangat hebat walau dia baru bergabung, tapi tuan muda mereka juga sungguh mengejutkan. Dalam pertarungan itu, Jared merasa ada sesuatu yang mengganjal dan hal itu sangat mengganggunya. Di mana tuan mudanya menyerang dengan ekspresi seakan tidak tertarik padanya. Tak hanya itu, jarak antar serangannya terlalu konsisten menunjukkan dia dipermainkan dan diremehkan. Padahal tuan mudanya bisa menyerang secara membabi buta, tapi dia malah mengatur semua serangannya secara beruntun. Sambil tertawa Yuri mengatakan jika pertarungan ini pastinya sangat membosankan dan tak sekedar pertunjukan untuk semua orang. Maka dari itu dia menantangnya untuk melakukan pertarungan yang sebenarnya dan kali ini serangannya jauh lebih tajam dan kuat. Jared yang berusaha menahan itu dipukul mundur dan dia tak menyangka jika tuan mudanya yang dikenal si pembuat onar berada di level ini. Yuri terkesan Jared dapat mengatasi serangannya, tapi bagaimana dengan serangan berikutnya dan apa yang akan dilakukannya? Apakah dia akan terus menghindar dan bermalas-malasan seperti itu tanpa ingin memenangkan duel? Apakah pertarungan ini tidak membuatnya marah karena dipermainkan? Jared yang sebelumnya berniat untuk bersantai kini mengubah ekspresinya dengan rasa kesal. Yuri sudah menduga jika mengalahkan Jared tidaklah mudah, walau dia sudah menggunakan ingatan masa lalunya, tapi tubuh kecilnya benar-benar mengekang seluruh kekuatannya. Sejak awal dia memang tidak berniat menang, tapi dia setidaknya harus mendaratkan serangan secara langsung dan inilah saat yang tepat. Setelah menepis pedang milik Jared, maka Yuri melesat dengan kecepatan penuhnya untuk memberikan tebasannya. Dia pun tertawa riang layaknya seorang bocah yang berhasil mendapatkan keinginannya. Para kesatria berteriak memuji tuan mudanya yang benar-benar luar biasa. Lalu Yuri menanyakan apakah Jared sedang mengalah kepadanya. Di sana Jared masih tak mengerti kenapa dia yang terpojok padahal dialah yang memberikan tekanan. Karena dia disibukkan dengan pikirannya, hampir saja Yuri berhasil menebas kepalanya.
Untuk kesekian kalinya Yuri tertawa karena dia hampir saja mengalahkan seorang kesatria. Jared yang memiliki temperamen buruk kini sudah tidak tahan lagi dan akan serius. Para kesatria sangat terkejut dan bertanya-tanya kenapa Jared malah menggunakan mana pedang dalam duel melawan tuan mudanya. Dia benar-benar serius dan tak ingin menerima jika seorang bocah telah mempermainkannya. Dalam serangan pertamanya Yuri hampir saja terkena tebasan mana pedang milik Jared. Jika Yuri tidak memiliki refleks serta insting yang terlatih, maka bukan hanya sekedar rambutnya yang terpotong. Dahinya bahkan tergores oleh serangan itu dan Yuri harus berpura-pura tercengang layaknya seorang bocah bersikap. Jared yang tak dapat mengendalikan dirinya sangat panik karena dia baru saja melakukan dosa besar. Kesatria yang lainnya pun menganggap Jared sudah kehilangan akalnya. Akan tetapi Yuri merasa ini belum cukup dan meminta Jared untuk mengangkat pedangnya. Baginya terluka dalam latihan sudah sewajarnya dan sedikit serius akan membuat semuanya makin menarik. Kali ini Yuri tidak perlu menahan dirinya dan dia terus menggila dengan serangan beruntunnya. Dalam duel ini, Jared mulai menyadari sesuatu yang mencolok, di mana sang pangeran ketiga sangat berbeda dengannya. Satu hal yang dipahaminya jika pangeran ketiganya mendorong batasannya dan melampauinya. Jika dia orang normal maka dirinya pasti sudah berhenti sejak terluka, tapi nyatanya dia belum puas bahkan ingin menguji batasannya dan melebihinya lagi dan lagi. Walau dia tertawa dengan tatapan yang menyeramkan, tapi tuan mudanya mati-matian dalam duel ini seakan ini bukanlah sekedar pertarungan biasa, melainkan medan perang yang sesungguhnya. Bertarung dengannya membuat Jared merasakan perasaan yang begitu menyenangkan. Di mana seluruh darah dalam tubuhnya sedang mendidih dan dia belum pernah merasakan amarah sebesar ini sebelumnya bahkan saat melawan orang yang lebih kuat darinya. Tapi berduel dengan tuan mudanya membuatnya seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Walau Jared tidak terlalu mengerti, tapi tuan mudanya telah membangkitkan sesuatu di dalam dirinya di mana hal itu adalah kekurangannya selama ini. Yang benar saja Jared malah mengayunkan pedangnya sekuat tenaga walau lawannya adalah sang pangeran ketiga. Meski Yuji menangkisnya tapi pedangnya tidak bisa menahan tebasan kuat itu. Dia pun tersenyum penuh kebanggaan jika duel ini telah berakhir. Sampai akhir Jared terkesan pada tuan mudanya yang tidak menampakkan raut wajah kekecewaan maupun protes atas keseriusannya dalam menggunakan mana. Tak hanya itu dia malah mengulurkan tangannya sambil mengatakan jika dia telah belajar banyak dari duel ini. Jared merasa dirinya lah yang telah banyak belajar dan tuan mudanya sangatlah hebat. Selama ini Jared tidak pernah fokus seperti ini dalam pertarungan bahkan darahnya telah mendidih. Dia penasaran bagaimana tuan mudanya bisa membangkitkan hal yang kurang dalam dirinya dan merasa jika tuan mudanya seperti sengaja melakukannya. Lalu Yuri mengatakan kenapa Jared terus memegang tangannya. Padahal kepalanya sedang terluka dalam duel, tapi Jared masih saja bisa bersantai seakan hal itu bukanlah apa-apa. Jared pun meminta maaf dan segera berlari untuk mengambil obat. Di sisi lain para kesatria yang menonton masih saja terus bersorak akan kehebatan tuan mudanya. Sosok yang barusan masuk ini adalah San sang kapten penjaga kerajaan dan kini perhatiannya tertuju pada sang pangeran ketiga. Beberapa hari kemudian terlihat Jared yang sedang berjalan seorang diri. Di saat itulah sang pangeran ketiga memanggilnya seakan dia sudah menunggunya.
Dia pun memintanya untuk ikut dengannya, sekarang juga karena dia ingin mengunjungi sebuah tempat, tapi Jared merasa harus latihan. Saat mendengar itu maka Yuri berbalik dan paham jika Jared pasti sudah menyadari kekurangannya dan dia sebaiknya membalas budi. Jared tak menyangka dugaannya benar-benar jika tuan mudanya sengaja memprovokasinya hingga membangkitkan semangatnya dalam belajar ilmu berpedang. Meski begitu Jared harus mengetahui kemana tuan mudanya ingin pergi. Tapi Yuri enggan mengatakannya dan jika dia khawatir ada bahaya maka dirinya memutuskan mengajak satu orang lagi. Tanpa pikir panjang dia pun memanggil orang itu karena kebetulan berada di tempat ini. Sosok ini adalah Hernando sang mage kerajaan sekaligus teman Yuri di masa lalu. Dia pun berbalik sambil tertawa dengan mempertanyakan apa yang diperlukan tuan mudanya. Saat mendengar ingin mengajaknya keluar maka Hernando menolaknya karena dia harus melakukan sesuatu. Lalu dia dikejutkan saat tuan mudanya bersedia untuk membayar semua utang judinya. Tapi Hernando enggan percaya begitu saja dan dia juga tak mengerti bagaimana tuan mudanya tahu kebiasaannya. Bagi Yuri mengetahuinya hal yang mudah jika dia menyukai seseorang. Hernando terlihat berpikir keras tapi tuan mudanya terus memaksa. Kini dia akan memimpin perjalanan dan mereka berdua tidak boleh protes lagi karena perjalanan ini sangat menyenangkan. Karena tak punya pilihan, maka Hernando mengeluarkan sebuah perjanjian terlebih dahulu agar tuan mudanya tetap menepati janjinya. Yuri tak menduga jika gelarnya sebagai sang pangeran ketiga sangat rendahan di mata orang-orang bahkan tak percaya padanya. Dia pun meminta Jared untuk menjadi saksi jika dia akan melunasi semua utang Hernando di tempat perjudian. Hernando paham dan dia sekarang percaya, tapi dirinya penasaran kemana tuan mudanya akan pergi hingga mengajak mereka berdua. Dengan penuh kepercayaan diri Yuri memberitahu jika mereka akan pergi ke reruntuhan pedang dan akan menjelajah di sana. Hernando tak tahu ada jalur seperti ini di bawah istana dan dia sungguh penasaran bagaimana tuan mudanya mengetahuinya. Di sela itu Jared menanyakan apa yang ada di akhir terowongan ini. Yuri pun memberitahu jika terowongan ini merupakan jalan menuju ke Gunung Pedang di mana tempat itu dikelilingi dengan kisah yang tak terhitung tentang sang pendiri. Sebagai orang dari masa lalu Yuri juga terlambat mengetahui tentang tempat ini. Saat dia menjadi tentara bayaran sebuah berita mengejutkannya di mana Gunung Pedang telah ditemukan yang merupakan warisan sang pendiri keluarga Bariol. Tak selesai di kehidupan masa lalunya kini dia takkan melarikan diri dan akan terus maju untuk merubah segalanya. Sekarang dia harus menemukan dan mendapatkan warisan dari leluhurnya. Setelah cukup lama menyusuri terowongan, kini mereka berada di penghujungnya. Hernando bertanya apakah mulai dari sekarang mereka sudah memasuki Gunung Pedang. Tapi dia penasaran dari mana tuannya mendapatkan kunci untuk membuka pintu itu, apalagi kunci tersebut adalah artefak. Tapi Yuri enggan memberitahu karena itu adalah rahasianya dan mereka berdua hanya perlu mengikutinya. Lalu tangan Hernando terkena akan duri yang ada di sepanjang jalan mereka. Yuri meminta mereka untuk berhati-hati karena daun di gunung ini cukup berbahaya dan dia lupa mengatakannya. Baik Jared dan Hernando tak hentinya terkejut karena tuan mudanya seperti orang yang benar-benar berbeda. Setelah masuk lebih dalam Yuri meminta mereka untuk jangan bergerak. Siapa sangka di depan sana terdapat sekumpulan monster serigala dalam jumlah yang cukup banyak.
Jared kembali penasaran bagaimana tuan mudanya mengetahuinya tentang monster itu, sehingga dapat berhenti di saat yang tepat. Dengan raut wajah yang kurang meyakinkan, Yuri menjawab jika ini adalah pengetahuan dari dalam buku. Hernando yang mendengar itu terkejut karena tuan mudanya percaya dari hal seperti itu, tapi malah benar terjadi. Dikarenakan para serigala itu belum menyadarinya keberadaan mereka, maka hal yang perlu dilakukan hanyalah pergi secara diam-diam. Akan tetapi Hernando malah tidak sengaja menginjak ranting hingga menimbulkan suara. Dia pun meminta maaf dan di saat itulah seekor monster melompat ke arahnya. Jared pun segera menghunuskan pedangnya untuk menyelamatkan Hernando. Berkatnya monster serigala itu dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Di sana Yuri memuji refleks Jared yang baik dengan memutuskan menggunakan mana dalam serangannya sebab kulit monster ini cukup tebal. Hanya saja masalah lainnya datang di mana keributan ini memancing serigala lainnya. Kini mereka telah dikerumuni oleh para serigala yang berukuran besar. Sebagai seorang kesatria, maka Jared meminta tuannya dan Hernando untuk tetap berada di belakangnya. Monster serigala itu pun menyerang secara bersamaan untuk memangsanya. Tapi Jared bukanlah mangsa dan dia menghabisi mereka dengan mana pedangnya. Hernando memuji kemampuan Jared yang hebat, tapi Yuri merasa terlalu cepat untuk senang. Semua itu dikarenakan jumlah musuh yang banyak dan hal ini akan menyulitkan Jared. Maka dari itu Yuri meminta Hernando untuk menunjukkan kemampuannya hingga menarik perhatian ayahnya. Hernando mengerti dan sekarang dia mulai menggunakan sihirnya. Dengan kemampuan ini, maka dia akan memberi pelajaran kepada para anjing lucu itu. Dengan skala serangan yang luas, maka para serigala besar itu terpanggang, bahkan di antara mereka melarikan diri karena ketakutan. Setelah melewati gunung, kini mereka berada di puncaknya. Tapi Jared tidak melihat ada sesuatu yang aneh dari tempat ini. Berdasarkan pengetahuan masa lalunya, maka Yuri mencari sesuatu. Yang dicarinya adalah sebuah benda yang tertimbun di dalam tanah. Yang benar saja benda yang dilihatnya adalah sebuah pedang. Hernando dapat melihat jika pedang itu memiliki bahan yang unik, bahkan masih terlihat baru walau terkubur di waktu yang lama. Jared penasaran apakah pedang itu adalah salah satu dari warisan leluhur, tapi Yuri sendiri belum yakin. Setelah itu sebuah gempa tiba-tiba saja terjadi hingga mengejutkan mereka. Siapa sangka Yuri sudah menduga ini, bahkan dia terlihat begitu senang. Pijakan mereka pun runtuh dan mereka bertiga terjatuh ke dalam sana. Meski terjatuh, tapi Jared tetap berhasil menangkap tuan mudanya hingga menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Yuri terkesan sebab Jared menunjukkan penguasaan mana yang baik dengan mampu menggunakannya sebagai pelindung tubuh. Berbanding terbalik dengan Hernando yang mengatasi kejatuhan mendadak ini dengan mudah, karena dia mampu melakukan pengontrolan dalam mendarat dengan sihirnya. Tapi tetap saja Yuri sedikit kesal karena dia hanya mementingkan dirinya tanpa menolongnya. Di saat yang sama Hernando tiba-tiba saja menjadi sangat panik disebabkan ada sesuatu yang datang. Dilihat dari manapun Yuri yakin jika sosok itu adalah sang kesatria kematian. Jared yang terbangun segera berada di depan tuan mudanya dan dia akan mengatasi kesatria kematian itu. Tapi Yuri belum memberikan perintahnya dan dia terus menatap makhluk itu.
Dia tahu jika kesatria di depannya dulunya seorang manusia dan terlahir dari kematian, bahkan dirumorkan jika mereka akan lebih kuat dari semasa hidupnya. Siapa sangka Yuri malah memutuskan untuk mendekat dan meminta Jared untuk menurunkan pedangnya. Dia merasa makhluk itu tidaklah berbahaya dan Jared kembali penasaran bagak tuan mudanya yakin soal itu. Dengan santai Yuri menjawab jika ini adalah ikatannya sebagai pemilik darah Bariol dan yakin jika makhluk di depannya sedang melindungi tempat ini dan takkan menyerang keturunan Bariol. Saat Yuri menanyakan apakah anggapannya benar, maka sang kesatria kematian malah menghunuskan pedangnya. Baik Jared dan Hernando sangat panik, tapi jarak di antara mereka membuatnya takkan sempat menyelamatkan tuan mudanya. Meski pedang mengarah kepadanya, tapi Yuri tidak menunjukkan rasa takut maupun rasa khawatir sedikitpun. Hernando yang melihat itu tak menyangka jika kepala tuan mudanya telah terbelah. Akan tetapi Yuri memintanya untuk menjaga ucapannya karena hanya rambutnya yang terbelah. Lalu sang kesatria kematian ini dapat melihat sikap sombong yang dimiliki Yuri seperti orang itu. Tanpa ragu Yuri menanyakan siapa sosok itu dan sekarang sang kesatria kematian kembali menyarungkan pedangnya. Kedua orang ini terkejut saat mendengar Erik Bariol yang disebutkan sang kesatria kematian. Mereka tahu jika sosok itu adalah nama yang tidak bisa dilupakan dalam keluarga Bariol dan Erik merupakan sang master pedang legendaris tiada tanding dan pernah menaklukkan sebuah benua. Sosok itu juga adalah sang pendiri dari keluarga Bariol dan nama besarnya adalah awal dari keluarganya hingga ke era ini. Lalu Yuri menanyakan apakah dirinya adalah orang pertama yang mendatangi tempat ini dan sang kesatria kematian membenarkannya. Pedang yang ada di pinggangnya juga menunjukkan jika dia adalah keturunan Erik Bariol karena tak ada yang bisa mencabut pedangnya selain mereka yang memiliki ikatan darah dengannya. Yuri tak menyangka jika pedang ini benar-benar berharga dan digunakan oleh leluhurnya. Lalu sang kesatria menanyakan maksud kedatangan Yuri ke tempat ini. Tanpa ragu Yuri memperkenalkan dirinya sebagai pewaris dari Erik Bariol sekaligus pangeran ketiga zaman ini dan dia meminta sang kesatria kematian memberikan warisan yang ditinggalkan leluhurnya. Sang kesatria kematian mengerti dan meminta agar mereka bertiga mengikutinya. Jared masih sulit percaya jika dia datang ke tempat ini dan melihat tuannya berbicara dengan sang kesatria. Dia menjadi kesatria agar dapat hidup dengan baik, tapi ini jauh dari yang dibayangkannya. Di sela itu Yuri memintanya mempercepat langkahnya karena dia terlalu lambat. Saat melihat tuan mudanya dia tiba-tiba saja membayangkan sesuatu. Di mana dia melihat secara samar tuan mudanya dalam versi dewasa sedang berbicara dengannya. Jared tak mengerti kenapa sekarang dia berhalusinasi di saat seperti ini. Beberapa saat kemudian sang kesatria kematian akhirnya berhenti di sebuah tempat yang dipenuhi kristal. Lalu kristal itu menyala hingga menyinari mereka bertiga. Ucapan yang terdengar dari kejadian ini adalah harapan sang kesatria akan kelayakan Yuri sebagai sang pewaris sekaligus mengakhiri tugasnya di tempat ini. Siapa sangka Yuri malah berada di sebuah tempat yang sangat berbeda dari sebelumnya. Di sana dia juga melihat seseorang sedang mendekat ke arahnya. Dia pun mengira jika sosok itu mungkin saja adalah sang pendiri. Namun anggapannya salah karena sosok itu bahkan sedang menyerangnya.
Dia melaju dengan kecepatan ini dan sosoknya menunjukkan dia bukanlah manusia. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, Yuri menangkis tebasan kuat itu. Setelah itu makhluk itu mundur dan Yuri terkejut yang dilihatnya. Di mana makhluk ini tidak menyerangnya secara membabi buta dan sekarang dia mulai melepaskan mana pedang. Tak hanya itu, sosok ini malah menunjukkan cara mengaktifkan serta menggunakan metode mananya. Awalnya Yuri hanya terus memperhatikannya, tapi dia memintanya untuk mencobanya. Kini Yuri paham jika sosok itu dibuat oleh pendirinya untuk mengajari keturunannya. Siapa sangka metode mengajari seseorang dalam menggunakan mana dengan pertarungan secara langsung benar-benar ada. Tapi jika orang lain maka menirunya akan sulit, tapi Yuri sudah memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Karena metode ini belum dipahaminya secara menyeluruh, maka pertarungan mungkin saja adalah jawabannya. Makhluk ini tertawa karena keturunan yang datang sangatlah menarik. Walau bagaimanapun Yuri harus menjadi kuat, karena tak lama lagi kekaisaran akan menunjukkan taringnya dalam menginvasi kerajaannya. Sebelum itu terjadi, maka dia harus mencapai puncak dan akan memastikan kehancuran semua musuhnya. Pertarungan mereka pun dimulai dengan cukup sengit dalam adu pedang yang dibaluti oleh mana.